untuk belajar agama dari mana? Ya Pak, ada orang masuk pesantren, pulang-pulang bawa ilmu, ternyata ilmunya ilmu kebal. Semakin kebal dia berarti semakin hebat agamanya. Nah, bukan itu. Jadi kamu faham apa itu Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, beserta rukun-rukunnya. Kemudian rukun yang keduanya sampai yang kelima, apa itu iman, satuan-satuannya. Mempelajari itulah yang dimaksud dengan mempelajari agama. Nah, di situ disebutkan tentang ihsan, yaitu kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu ibadah kepada Allah seolah dia melihatmu. Kalau kamu seolah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia melihatmu. Fa innahu yarak. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Sehingga melahirkan al-itqan, sempurna dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ambil hadis yang kedua. Di sini secara urut dari awal hadis yang ke-62. Ya. Udah banyak kok Bapak. Ya. Alhamdulillah. Nanti jadi prestasi sendiri kalau kita selesai ini kitab. Ya, karena jarang ya pengajian itu ngaji kitab selesai. Ya. Tidak banyak. Makanya kita dalam penjelasannya nggak terlalu ya, berusaha untuk tidak terlalu ya bertele-tele. Ya, sebisa mungkin kita ambil lebih dari satu hadis, kecuali kalau hadisnya panjang, seperti kemarin. Hadis yang kedua berkata Imam Nawawi rahimahullah, qala an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma. Yang kedua dari dua orang sahabat. Yang pertama adalah Abu Dzar, yang kedua adalah Mu'ad bin Jabal. Ini merupakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang spesial. Ya, Mu'ad sendiri adalah dutanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Dalam menyampaikan agama. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi takwa kepada Allah itu bukan hanya di saat kita ada di antara kawan-kawan saja. Yang paling sulit bertakwa kepada Allah itu justru di saat kita sendirian. Apalagi sekarang wasilah untuk maksiat itu besar. Seorang bisa melakukan maksiat ya, dengan online. Ya. Nggak yang muda, nggak yang tua, nggak yang laki, nggak yang perempuan. Kecenderungan untuk maksiat terbuka lebar di zaman sekarang. Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka modal iman di masa-masa kita sekarang ini sangat penting sekali. Untuk seorang membekali dirinya dengan iman, senantiasa bersama dengan orang-orang yang saleh, meliputi kegiatannya dengan kebaikan. Kalau enggak dia akan doyak, dia akan terlantar. Innama ya'kulu minal ghanami, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, kata Nabi. Yang dimakan oleh serigala dari kumpulan domba itu adalah yang sendirian. Jadi kalau kita nggak kumpul-kumpul sama orang soleh, kena kita, dimakan kita. Dan bahkan mungkin seorang nggak merasa dirinya menyimpang. Maka penting untuk seorang itu senantiasa bersama orang-orang yang soleh. Dan takwa
Itu artinya adalah an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawab Allah. Mengerjakan ketaatan kepada Allah dalam bimbingan agama Allah, mengharap pahala Allah. Wa anta tatruka maksiat Allah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah dalam bimbingan Allah karena takut akan hukuman Allah. Kata Nabi SAW, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Oleh karena itu dikatakan oleh seorang penyair, ada sebuah syair dari Arab yang mengatakan, la taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Jangan kamu jadikan Allah yang paling rendah yang melihatmu. Artinya kalau kita takwanya hanya di saat lagi sama-sama teman, lagi kumpul-kumpul dengan kawan, di situ kita soleh, tapi ketika kita sendirian kita pelaku maksiat, itu kita menjadikan bahwa Allah itu yang paling rendah yang melihat kita. Kita nggak anggap keberadaan Allah Azza wa Jalla itu, padahal Dia Maha melihat. Baik dalam kondisi kita bersama-sama dengan kawan maupun kita dalam keadaan sendirian. La taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Jangan kamu jadikan Allah yang paling rendah yang melihatmu. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan, itu kemaksiatan. Ini maksud di sini adalah dosa kecil. Karena enggak ada seorang pun yang maksum, bebas dari dosa selain Rasulullah SAW. Umumnya manusia senantiasa jatuh pada dosa. Kata Nabi dalam sebuah hadis, innama tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Kalian melakukan dosa siang dan malam. Siang melakukan dosa, malam melakukan dosa. Dan aku mengampuni semua dosa. Cuma syaratnya fastaghfiruni, mintalah ampunan kepadaku. Aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Nah, di antara sebab dihapusnya dosa kecil itu adalah dengan kita mengerjakan kebaikan. Istighfar, kemudian melakukan kebaikan, perbanyak sedekah, mengerjakan amal saleh, menambah salat sunnah. Dan ada salat sunnah yang enggak ditinggalin sama Nabi SAW. Fis safari wal hadar, dalam keadaan safar ataupun tidak. Itu qabliyah sebelum subuh, dan juga salat al-witir. Adapun di saat safar, selain dua hal ini, ya, maka yang sunnah adalah tidak mengerjakannya. Lagi safar dari Jakarta Bandung, misalnya Jakarta Surabaya, yang sunnah kita nggak lagi mengerjakan sholat, ya, sunnah rawatib, karena yang wajib aja dipangkas, Pak. Tapi kalau mau melakukannya boleh nggak? Boleh. Ya. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi kalau kita mau melakukannya boleh. Cuma Nabi nggak lakukan itu di saat safar. Kecuali 2 rakaat sebelum subuh dan 1 rakaat witir. Jadi lakukan tuh malam hari setelah kita sholat isya, kemudian kita sholat ba'diyah misalnya 2 rakaat, ya, sebelum kita tidur lakukan sholat witir. Ya, witir minimalnya 1 kali. Nah, amalan-amalan kebajikan ini akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Tamhuha, kata Allah Azza wa Jalla. Allah hapus dia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan orang-orang dengan akhlak yang mulia. Kalau kita perhatikan di sini, yang pertama adalah hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun, istighfar dari segala macam dosa. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama. Gaulilah, kata Nabi, manusia
itu dengan akhlak yang terpuji. Dan akhlak yang terpuji adalah akhlak yang dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan terpuji menurut kita, tapi nggak terpuji menurut Islam. Tolak ukurnya harus jelas. Contoh misalnya yang paling gamblang sekarang, nggak boleh kamu bilang non muslim sebagai kafir. Kalau kamu bilang non muslim itu kafir, kamu nggak toleran. Ya, yang terpuji itu toleran. Padahal yang seperti ini justru melanggar agama Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Azza wa Jalla bilang orang-orang non muslim kafir. Ya, kemudian dia menolak menyebut orang non muslim sebagai kafir. Justru akhlak yang terpuji itu menyatakan bahwa non muslim itu kafir. Berprinsip seperti prinsip Islam. Jadi harus ada tolak ukurnya. Gak boleh keluar dari tolak ukur agama. Lam yakunil ladzina kafaru, kata Allah, min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik disebut mereka sebagai orang-orang kafir. Jadi ada tolak ukurnya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Gaulilah manusia dengan akhlak yang terpuji. Qala rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia mengatakan hadis ini hasan. Maksudnya sahih. Hasan dari jenis hadis yang sahih. Yang berikutnya adalah hadis yang ketiga. Ya, yang ketiga dari bab ini. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, qala wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu Abdullah bin Abbas, ya, habrul ummah, tintanya umat. Karena dia termasuk sahabat yang junior namun banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Abbas. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita, dulu aku ada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya di atas tunggangannya, itu ya membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sosok yang sangat rendah hati. Ya, beliau biasa membonceng sahabatnya. Ya, jadi memberikan tumpangan itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, cuman sekarang ini jadi masalah. Kalau kita sembarangan beri tumpangan, nanti ternyata orangnya orang jahat gitu ya. Ya, tapi kalau kita tahu memang orang tersebut, ya, kita kenal, ya, nggak ada salahnya kita ajak dia, ayo Pak naik, ya, mari Pak bareng, gitu. Nah, Nabi SAW di sini membonceng Ibnu Abbas, dalam hadis yang lain membonceng Mu'adz, naiknya keledai. Dalam hadis Mu'adz disebutkan ala himarin yuqalu lahu atan. Naik keledai yang dipanggil dengan atan. Dan keledai bukan tunggangan yang prestis di zaman Nabi SAW, bukan unta. Ya, kalau sekarang mungkin ya Astuti, ya, tahu Astuti? Astrea 73, ya. Tapi ini bukan berarti seorang nggak boleh punya tunggangan yang bagus, boleh. Karena Nabi SAW juga mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, Allah itu indah dan mencintai keindahan. Cuman ini adalah wujud dari sifat rendah hatinya Nabi SAW. Naik tunggangan yang nggak prestis, udah gitu ngebonceng pula. Kan kalau ya sendiri kan makin prestis. Ya, lihat mobil-mobil mewah itu cuma 2 pintu, ya, harganya selangit, yang naik cuma 2 orang, ya. Faqala, Nabi SAW bilang kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anakku, wahai anak kecil, wahai bocah, gitu ya.
Sesungguhnya aku mengajari kepadamu beberapa hal. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidu tijahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu dapati Dia di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta bantuan, minta tolong, mintalah kepada Allah. Di sini Bapak hadirin dimuliakan Allah, kita dapati bahwa Nabi SAW majelis ilmunya itu enggak khusus hanya diadakan di masjid. Namun di setiap kondisi dan keadaan itu dipenuhi dengan taklim, dipenuhi dengan penyampaian ilmu, dipenuhi dengan dakwah. Dan di sini juga kita dapati keutamaan suhbatul akhyar, berteman dengan orang yang berilmu, berteman dengan orang yang saleh. Karena tiada hentinya buah yang ranum itu bisa dipetik, bisa mengambil manfaat dalam setiap kondisi dan keadaan. Dan juga kita dapat di sini hirsnya Nabi, kesungguhan Nabi dalam menyampaikan ilmu. Nggak hanya disampaikan kepada al-fuhul, para pembesar, namun juga dia nggak lupa ada anak-anak yang juga harus disampaikan kepadanya ilmu. Kadang orang kalau sudah tenar nggak mau dia ngajar anak kecil. Kalau dia merasa sudah besar namanya, dia nggak mau ngajar anak kecil. Ya, hanya orang-orang tertentu saja. Tapi Nabi lah. Ya, Nabi SAW mengajari Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas ketika itu masih kecil. Apa yang diajari Nabi SAW di sini? Poinnya adalah tauhid, pokok dari agama kita, pondasi dari agama kita. Jadi kalau ditanya apa sih bedanya Islam dengan non-Muslim, ya tauhidnya. Islam itu ajaran tauhid. Ya. Yahudi, Kristen, mereka menyimpangkan tauhid. Musyrikin, Hindu, Buddha, mereka musyrikun, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Syiah kadzalik, begitu juga. Capek kita kalau ngomong sama orang Syiah yang kita bilangin persoalan misalnya mereka mencela sahabat, ya, memaki Abu Bakar Siddiq, memaki Umar, tauhidnya aja udah nggak beres. Gitu kan. Orang Syiah, fondasinya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin pertamanya justru, dan yang paling krusialnya justru di situ. Kata Nabi, ihfazillah, jagalah Allah. Menjaga Allah gimana? Ya, yaitu menjaga agamanya, menjaga syariatnya, kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya itu sama seperti perbuatannya. Ya, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sama seperti perbuatan. Ya. Balasannya Allah jaga dia. Ya, Allah jaga dia dari hal-hal yang merusak imannya. Nah, ini adalah keuntungan yang paling besar. Keuntungan yang paling besar itu bukan kita dikasih harta yang banyak, namun iman kita ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru adalah musibah. Yang paling besar adalah ketika Allah jaga iman kita, dengan dimudahkan kita untuk mengerjakan kebaikan, ditambah ilmu kita, karena ilmu itu sebab ditambahnya iman. Nggak mungkin seorang bisa bertambah iman tanpa mengerjakan ibadah, tanpa menambah ilmu, menambah pemahaman. Yaitu bentuk penjagaan Allah. Dijaga juga kita dari hal-hal yang kita benci. Dijaga harta kita, dijaga keluarga kita, dijaga anak keturunan kita. Bahkan diantara sebab Allah Subhanahu wa ta'ala jaga anak keturunan kita, sepeninggalan kita, itu adalah dengan kita mengerjakan amal soleh semasa hidup kita. Sebutkan dalam sebuah ayat dalam Quran, ya, kisah Nabi Khidir. Ada yang bilang Khidir itu nabi, ada yang bilang Khidir itu orang soleh. Ketika dia, ya,
merenovasi tembok satu kaum yang runtuh. Sebelumnya Khidir dengan Musa minta dijamu sama kaum itu. Namun mereka menolak untuk menjamunya. Ketika jalan, kemudian mereka berdua mendapati sebuah tembok kaum yang runtuh, direnovasi sama Khidir dan Musa. Ada dalam surat Kahfi itu. Kemudian kata Musa, kenapa kok direnovasi? Mereka aja nggak mau menjamu kita orang. Ya. Maka dijelaskan oleh Khidir, ini di bawahnya ini ada harta karun ini. Kalau nggak direnovasi, nanti kelihatan bisa digali sama orang. Ya. Nah, Allah Azza wa Jalla pengen ntar yang gali itu adalah yang punya tanah ini. Yaitu siapa? Milik 2 anak yatim. Kenapa? Karena dulu bapaknya soleh. Jadi dijaga sama Allah. Karena dulu bapaknya soleh, ya, ditakdirkanlah Musa dan Khidir untuk mendirikan tembok ini. Biar kapan? Ketika anak itu besar, mereka yang nemukan harta itu. Kata Allah, wa kana abuhuma salihan. Dulu keduanya, yaitu kedua orang tua mereka adalah orang tua yang soleh. Sampai-sampai salaf, para ulama dulu itu mengatakan la azidanna fi salati min ajlik. Aku akan tambah salatku karena engkau, karena anaknya. Sebab membaca ayat ini. Jadi Bapak sekalian dimuliakan Allah, nih kalau kita pengen agar anak kita itu aman secara finansial, secara kesehatan, yang kita khawatirkan kan kalau kita meninggal. Betul nggak? Saya rasa semua bapak sama, ya, kekhawatirannya. Makanya anaknya disekolahin tinggi-tinggi, ya kan? Itu kuncinya cuma satu, jadi orang yang soleh. Allah jaga mereka. Ihfazillah tajidu tijahak. Jagalah Allah, kamu dapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Ini tauhid. Itu minta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Minta rezeki, jangan minta kepada selain Allah. Ya. Minta diangkat derajatnya, minta hanya kepada Allah. Ya. Minta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ya. Minta kesehatan, kesembuhan, jangan minta kepada selain Allah. Jangan minta kepada dukun, jangan minta kepada kuburan, jangan minta kepada orang soleh, walaupun alasannya tawassul. Kecuali kalau orang solehnya masih hidup, kita minta doanya, boleh. Tapi kalau minta doa dari orang mati, datang ke kuburan, dia bilang, ya, wahai Syekh Fulan, Kiai Fulan, Mbah Fulan, doain saya dong. Nggak boleh, orang mati nggak bisa doa. Ya, ini namanya minta sesuatu kepada selain Allah yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Qala wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'. Ini prinsip tauhid. Ketahuilah jikalau umat semuanya ini berkumpul, manusia seluruhnya ini bersatu untuk menyampaikan kepadamu satu kemanfaatan, ya, apakah itu harta atau kesehatan, kesembuhan, ya, atau rezeki, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu lak. Mereka enggak akan mampu kecuali dengan sesuatu yang memang Allah sudah tulis itu menjadi milikmu. Ya. Walaupun semua dokter, para ahli, profesor kumpul untuk menyelamatkanmu dari malakul maut, nggak mampu. Kalau memang bukan jodohmu, ya, kesembuhan, ya, rezeki, nggak akan mampu. Begitu juga sebaliknya. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'. Kalau mereka semuanya berkumpul untuk mencelakakanmu,
lam yadurruk, mereka enggak akan mampu mencelakakanmu illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang memang sudah Allah tulis itu bakal menimpamu. Jadi baik manfaat atau celaka, ya, rezeki atau musibah itu enggak keluar dari apa yang sudah Allah takdirkan. Ini kalau seorang muslim punya iman begini, dia jadi yang pertama orang yang berani. Dia akan menjadi orang yang karam, ya, yang dermawan. Dia nggak takut miskin. Terakhir, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat. Artinya semua ini sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Dan penulisan itu 5.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Semua sudah ditulis oleh Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran, ya, itu telah mengering. Lembaran-lembaran takdir itu telah mengering. Qala rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia mengatakan hadis ini hasan. Baik, jika ada pertanyaan saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan oleh Pak Ustaz, kita kalau memakai itu seperti Allah. Mungkin kita juga sering Pak Ustaz, setelah kita selesai sholat, kita meminta kepada Allah. Nah, kami mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Bagaimana baiknya Pak Ustaz kita minta sama Allah itu bagaimana? Karena kadang-kadang kita meminta tapi kita sendiri pernah saya dengar kita tuh harus memuji segala macam itu. Ya. Jadi mohon pencerahannya Pak Ustaz. Ya. Ya. Barakallahu fiik. Doa atau meminta kepada Allah Azza wa Jalla ini merupakan wujud dari tauhid, ya, karena menunjukkan akan kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, Allahu yaghdabu, ya, dalam sebuah, bukan Nabi, ini perkataan syair, Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah kalau kamu nggak minta sama dia. Ya. Jadi wujud dari keimanan kita kepada Allah adalah kita minta. Ad-du'a huwal ibadah. Dan minta kepada Allah itu ibadah. Pada dasarnya minta, ya minta. Cuman di sana ada adab. Ya, nah ini yang paling sempurnanya. Kalau kita jaga adabnya, maka sangat diharapkan doa kita mustajab. Ya, di antaranya yang pertama adalah setelah mengerjakan amal soleh. Ya, setelah seorang mengerjakan amal soleh, ya, dia berdoa. Kemudian tahari, dia juga berusaha untuk meminta di apakah tempat-tempat yang mustajab. Karena di sana ada tempat-tempat yang mustajab. Seperti misalnya di Multazam. Ya, saat pertama kali melihat Ka'bah, ini mustajab. Ya. Begitu juga di hari Arafah, ini mustajab doa. Ya. Ini tempat. Atau di waktu-waktu yang mustajab, seperti misalnya sepertiga malam terakhir. Ya, kira-kira sejam sebelum subuh. Ya. Memperbanyak istighfar di waktu-waktu tersebut. Wa yastaghfiruna bil ashar, Allah puji mereka. Mereka mohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Ini pujian untuk orang-orang yang saleh. Ya. Kemudian juga bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan qomat. Saat-saat terakhir di hari Jumat, ini semua waktu-waktu mustajab. Ya. Jadi ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Kemudian lafalnya gimana? Pada dasarnya lafalnya bebas. Ya, minta apa aja. Cuman ya dibatasi oleh Nabi SAW untuk kita tidak meminta sesuatu yang mengandung pemutusan silaturahim. Ya. Yang memutus silaturahim. Dan
Termasuk adab adalah membuka ya doa kita dengan ya memuji Allah Azza wa Jalla. Ya, memuji nama-namanya ya yang indah, sifat-sifatnya yang tinggi. Kemudian mendahulukannya dengan salawat. Menyampaikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga diantara sebab-sebab dikabulkannya doa. Kemudian al-ilhah. Ilhah itu apa? Merengek. Ya, merengek kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu dengan kebulatan tekad, ya, kesatuan hati. Ya. Maka Allah Azza wa Jalla akan kabulkan. Ya. Kemudian juga ala tahara, di waktu masih kita punya wudu. Ya. Kemudian mustaqbilal kiblah, menghadap ke arah kiblat. Ini adalah kesempurnaan. Namun apabila hal itu tidak ya, memungkinkan, misalnya kita lagi di atas kendaraan di hari Jumat, ya di saat-saat terakhir lagi macet, kenapa kita nggak berdoa? Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita tidak di atas taharah, tidak menghadap kiblat, wudu, berdoa kepada Allah. Ya, artinya berdoa kepada Allah dalam kondisi apapun. Namun jikalau ya ketentuan-ketentuan tadi yang merupakan kesempurnaan doa itu bisa kita penuhi, maka penuhi. Ya, karena itu sangat diharapkan doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kira-kira gitu Pak. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi? Sekarang itu dari berdoa tadi. Kalau seandainya kita berdoa itu kita sabar, ternyata diuji oleh Allah itu. Maaf Pak, bisa diulang? Kita doa sabar. Minta doa sabar. Minta kesabaran. Kesabaran. Ternyata diuji oleh Allah. Misalnya anaknya nakal atau mungkin rumah tangganya kurang bagus. Nah itu untuk menghindari doa yang dikabulkan seperti itu tuh seperti apa? Ya? Untuk apa? Untuk menghindari doa yang seperti itu kita minta kesabaran buat diri kita. Ternyata diuji oleh Allah dengan anak yang nakal. Akhirnya kita butuh kesabaran. Atau rumah tangga kita yang lagi kurang bagus, diuji kesabaran. Doa kita dikabuli sama Allah dengan kesabaran. Nah, untuk menghindari itu doa terkabul, tapi tidak diuji oleh Allah itu seperti apa? Ya, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, minta kepada Allah as-salam wal afiyah, keselamatan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya kesehatan. Ya, berdoa kepada Allah ya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kebaikan bagi istri dan juga kebaikan bagi keluarga. Doa artinya ya apa yang kita khawatirkan ya dari efek negatif doa. Oleh karena itu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu doanya ya dari jawami'ul kalim. Doanya Nabi itu ya komprehensif, itu menutup semua celah. Jadi kalau kita mau berdoa pakai doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik. Ya, karena kita minta ya Allah berilah aku kesabaran, karena kita berdoa minta diberi kesabaran, benar dikasih kesabaran tapi diuji. Ya, kita minta juga kepada Allah ya untuk kita tidak diuji dengan ujian yang kita tidak sanggup untuk ya sabar darinya. Ya, artinya kan kalau kita doa dengan rangkaian dari kita sendiri, nanti ada ya celah-celah itu, Pak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya itu jami'. Apa itu doanya? Hah? Apa? Gimana? Bukan, yang untuk keluarga itu. Kalau lagi pengen didatengin suka lupa ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Jadi jangan minta kepada Allah Azza wa Jalla ujian, ya Allah, karena memang orang yang diuji dan sabar ya derajatnya tinggi, kemudian kita minta kepada Allah ujian. Jangan, kita minta assalamu wal afiyah, keselamatan dari segala macam ujian. Karena ketika datang kita nggak tahu kita sanggup apa enggak. Oke. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi? Kita udah
waktu? Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri ya pengajian kita ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.